Kita di sini membahas kenapa Allah tidak punya anak menurut Al-Quran, Bang. Alasan Allah tidak punya anak itu apa? Kata Al-Quran, jangan kata Anda. Alasan Allah tidak punya anak ya Bang ya. Gini, kan Allah itu Tuhan Bang. Nah ini kan. Dan iya Bang, benar kan Bang. gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Baik, baik. Sudah? Sudah. Oke. Monggo. Yang membedakan karena Allah itu pencipta, ini jawaban Anda tidak berdasarkan Al-Quran ya. Tapi jawaban Anda berdasarkan asumsi liar, betul? Memang iya. Tadi sampean bilang tadi katanya pakai apa? Pakai logika. Ya, saya jawabnya pakai logika, Bang. Bukan, itu namanya dogma, Bang. Pakai Al-Quran jawabnya. Umat Muslim kalau ditanya harus Al-Quran sebagai dalilnya. Betul? Betul. Nah, menurut Al-Quran, alasan Allah punya anak itu, alasan Allah tidak punya anak, bukan karena dia Tuhan. Alasan karena dia tidak punya anak itu adalah karena dia tidak punya istri. Terus? Loh, gimana? Bener atau enggak? Sekarang gini dah Bang, intinya entah itu Al-Quran, entah itu fakta, entah itu logika, yang namanya pencipta itu tidak ada yang punya istri lah Bang, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik, nggak apa-apa ya. Itu kan dalil Anda ya, dalil Anda yang Anda utarakan menurut pemikiran Anda, bukan menurut Al-Quran. Nah baik, saya akan tunjukkan Al-Quran. Sebentar ya Bang ya. Saya akan bukakan Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran Nur Karim? Ya, yang umat muslim tiada lagi percaya kepadanya. Oke, baik. Saya akan bukakan. Di dalam kitab Al-Quran Nur Karim, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Beginilah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, alasan Allah tidak punya anak karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Nah, sebentar Bang. Oke, siap. Berarti menurut Allah, Allah jomblo, betul? Ya, benar. Jomblo. Nah, alasan Allah tidak punya anak menurut Al-Quran karena dia tidak punya istri. Berarti kalau dia punya istri, maka mungkinlah dia punya anak, betul? Betul. Nah iya. Jadi karena Allah tidak punya anak, sebabnya adalah karena dia tidak punya istri. Seandainya Allah punya istri, maka Allah punya anak, betul? Betul. Betul, berarti Allah laki-laki, betul? Kalau Allah laki-laki, Bang. Sebentar dulu. Oke, silakan. Silakan, saya balik dulu. lagi kamera saya. Silakan. Yuk. Ini Bang, sampean kalau mau baca ayat ya di Al-Qur'an, itu jangan cuma baca sepenggal di sebelum atau setelahnya juga dibaca. Oh, baik. Kita tampilkan ayat sebelum dan sesudahnya biar kita mengerti konteksnya ya. Jangan menggal-menggal ayat. Baik, oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya, ke ayat 100-nya. Baik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ayat berikutnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri?
Artinya menurut pandangan Allah atau pandangan penulis Al-Quran ini, bagaimana dia punya anak? Dia kan gak punya istri. Betul. Nah, lalu kita teruskan di ayat 102-nya. Yang memiliki sifat-sifat demikian dalam tanda kurung ya. Ini Al-Quran ini memang kitab tanda kurung semua ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sudah kita baca ya? Ayat sebelum dan sesudahnya ya? Oke. Jadi ayat ini kita sudah sama-sama sepakat berbicara mengenai kebagaimana mungkinan Allah punya anak. Karena Dia tidak punya istri. Betul? Ya. Nah, artinya mustahil Allah punya anak karena Dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, berarti menurut logikanya Allah, seseorang itu bisa punya anak harus dengan suami istrinya. Betul kan? Betul. Itulah logikanya Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia punya anak? Punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa, Maryam itu, Bang. Nah, kenapa Allah nggak bisa? Bang. Maryam itu sekarang gini, saya nanya ke Iya. Berarti siapa yang lebih hebat? Sebentar, siapa yang lebih hebat? Siapa yang tidak ada mustahil baginya? Allah apa Maryam? Memang Allah. Memang Allah, Bang. Oke, bagi Allah mungkin nggak dia punya anak tanpa ada istrinya? Mungkin. Al-Quran tadi bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Allah. Mungkinkah Allah punya sekarang anak? kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup, Bang. Saya bacakin lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayatnya. Ini luar biasa. Perhatikan. Anda yang baca. Dari tadi saya yang baca. Cuman saya nanti yang ngerti keluar Al-Quran. Coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia pencipta langit dan bumi bagaikan bagaimana dia punya anak padahal pelan-pelan dia Bang bacanya, Bang. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri, betul? Betul. Artinya ini adalah sebuah argumen yang mengungkapkan bahwa mustahil Allah itu punya anak karena dia tidak punya istri, betul nggak? Ya, betul. Saya kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang begini. Bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, benar nggak? Benar. Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh, Bang. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, Bang. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini. Jangan fokus gini. Fokus dulu, Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Sebab itulah, dengar Bang, sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak, Bang. Iya. Ya. Makanya saya bilang, Allah lagi jomblo. Dulu di sini gimana? Ya kan? Nah, bagaimana Allah mau punya istri yang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Kalau Allah disamakan dengan kata siapa, Bang? Abang bilang Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Nggak tahu saya, Allah wah. Kalau saya tunjuk Allah punya tangan gimana? Bang, gini Bang. Yang dimaksud Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, itu hanya kiasan, Bang. Dari mana? Di mana ayatnya itu kiasan?
Misalnya ada nekat ayat. yang nyata. Bang, tidak ada ayatnya yang bilang bahwa itu kiasan. Allah itu punya tangan, tapi tangannya itu kiri kanan semua. Lu bisa? Ini saya tunjukkan dalilnya lagi. Ini banyak orang muslim ini belajar sama saya, teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu punya tangan. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan bagaimana hadis mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman bagaimana Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Perhatikan. Perhatikan. Waduh, ini hadisnya panjang sekali saudara-saudara ya. Hadisnya sangat panjang. Saya akan tampilkan di sini bagaimana hadis Allah itu tangannya kanan semua. Perhatikan. Kita akan bukakan sebuah hadis. Ya. Sesungguhnya, sebentar saya tampilkan hadisnya dulu. Perhatikan ya. Mana ini tangan? Hadis tentang tangan kanan Allah itu kanan semua. Sebentar. Mana sih ya? Saya belum persiapkan sebenarnya ini nih. Perhatikan ya. Kan kedua tangan secara bersamaan. Ini malah penjelasannya. Sebentar, hadisnya sebentar. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nah ini. Perhatikan ya nih. Dikatakan ya. Sebentar. Saya belum persiapkan ini hadis-hadisnya nih teman-teman ya. Nih, dua tangan kanan nih. Rasulullah SAW bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Nih, di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah punya dua tangan dan tangannya itu semuanya kanan, ada tangan kirinya. Sekarang saya nanya Bang, oke. Kedua tangan Allah itu ada kanan. Iya, Allah nggak punya tangan kiri. Iya, oke. Abang tahu yang dimaksud hadis itu, Bang? Bang, Muhammad juga nggak nerangin Bang. Yang jelas bunyi ayatnya begitu. Kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Allah itu punya betis. Ya. Allah punya betis Bang. Sekarang kalau misalnya ya, misalnya Mas Edis nanya ke saya ini, apa kayak gitu. Tidak ada kata kalimat, tidak ada maksud, tidak apa, tahu-tahu apa kayak gitu. Bisa diartikan enggak? Bisa diperdapatkan enggak kata-kata apa maksudnya itu? Harus dilihat konteksnya. Nah, makanya ya itu sama. Oke, konteksnya bagaimana? Kan sama, Bang. Oke, kalau begitu sama, konteksnya Bang. Bagaimana? Saya Bang, saya yakin itu hadis ada penyebab kenapa Rasulullah itu ya bilang sudah. Kedua tangan Allah itu kanan. Daripada Anda berasumsi liar, daripada Anda berasumsi liar, coba apa penjelasan Anda? Begini Bang, saya jujur, saya baru. Anda tidak tahu kan? Iya, nih saya tunjukin lagi Bang. Nih Bang, saya tunjukin hadisnya ya Bang. Lari dia. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan Bang? Nah ya, kalau bertolak belakang kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok Bang, nggak jauh. Karena
Ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang Muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang Muslim, pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya, tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda tapi jauh. Kan kalau ya, tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa. Gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil, Bang. Namanya manusia punya hawa nafsu, nggak mungkin kan berbuat Bang, dosa. perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya, pasti ada. Pasti ada. Nah, karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP, pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil, menguasai barang milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri, maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap saja dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, nggak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya. Nah, iya lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Biar ada timbal baliknya. Timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok Bang yang mau ku sampaikan. Jadi Abang, jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya. Namanya nah, kan senang dia. Berbuat dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari pertobatan. Tapi kan dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gini, Bang. Gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun mencuri, sekalipun berzina, Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya, esensi tidak menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Ya itulah Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh Bang. Kola dikatakan Bang ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man kola itu man itu artinya siapa. Kola itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap? Ya, saya ulangi lagi Bang ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga.
dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh. Bayangkan. Memang Ya, apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul. Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul. Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul. Indahnya agama Islam. prosesnya, jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, Kan, makanya Bang. Makanya iya, Bang, betul. Bang, contoh ya, kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Betul, tapi kan Nah, ada, Bang, hari itulah nisab aku itu kan bilang. ada. Hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini. Kita mencuri, kan gitu kan. Nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itulah arti nisab. Pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, Kalau kalau dia dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada, Bang, namanya api penghapusan dosa. Di Jadi mana ayat? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada api penyucian? Oke lah Ya, Bang, gini Bang. kalau dia sama- Abang tadi sudah bilang, begini Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya. Jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke?